Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septia Friani. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout seri belajar PPPK yang guru TK atau PAUD. Soal nomor 1, bermain berfungsi untuk merefresh energi. Anak yang kehabisan energi perlu menemukan cara untuk memulihkan energi fisik dan psikologis mereka. Bermain sangat dibutuhkan untuk mengembalikan energi tersebut. Pernyataan ini menjelaskan tentang teori bermain, yaitu teori titik-titik. Nah, jadi untuk teori bermain kan ada dua, teori yang klasik dan teori modern. Cuma di pilihan ganda ini ada campuran. Jadi kita bahas satu-satu. Kalau yang A, arousal modulation, itu termasuk teori bermain modern. Jadi bermain itu untuk mengatur tingkat gairah di sistem syaraf pusat mereka. Tingkat optimal dari dorongan sistem syaraf pusat yang coba diupayakan oleh manusia melalui kegiatan bermain. Jadi intinya, kalau arousal modulation itu ada sistem syaraf gitu ya teman-teman. Nah, jadi dorongan atau tingkat optimal atau tingkat maksimal dorongan dari sistem syaraf itu, diwujudkan atau dilakukan dengan bermain. Kalau yang B, surplus energi. Surplus itu kan artinya apa? Kelebihan energi ya, energi. Ini masuk ke teori klasik. Jadi anak usia dini itu memiliki energi yang luar biasa dan sangat berlebih. Nah, energi yang berlebih tersebut kemudian oleh anak akan dikeluarkan melalui bermain. Ya bisa diingatlah, intinya tuh surplus berarti kelebihan energi. Nah, karena kelebihan ya udah dipakai untuk bermain. Kalau yang C, rekapitulasi, itu masuk ke teori klasik. Bermain adalah kegiatan katarsis untuk menghilangkan naluri primitif yang tidak tepat untuk diturunkan pada generasi selanjutnya. Kalau yang rekapitulasi itu keywordnya ada generasi-generasi gitu aja. Kalau yang D, relaksasi, itu masuk ke teori yang klasik. Bermain berfungsi untuk merefresh energi. Anak kehabisan energi perlu menemukan cara untuk memulihkan energi fisik dan psikologis mereka. Jadi intinya untuk relaksasi, untuk memulihkan energi karena energinya itu hilang, kehabisan gitu. Relaksasi. Jadi berdasarkan soal ini jawabannya adalah yang D. Udah jelas banget ya teman-teman, ini juga kata-katanya sama. Kalau yang E, psikoanalisis, itu masuk ke teori modern. Bermain adalah cara yang paling baik meminimalisir kecemasan. Psikoanalisis ya. Bermain dapat digunakan sebagai cara untuk membantu menguasai kejadian traumatik yang pernah dirasakan oleh anak. Jadi intinya kalau psikoanalisis itu ada ya ke psikologis gitu kan, intinya meminimalisir kecemasan. Nomor 2, pada saat kegiatan di sentra balok, seorang anak sedang membawa beberapa unit balok untuk disusun menjadi sebuah rumah. Seorang teman datang menghampiri dan mengatakan akan bersama membantu membuat rumah tersebut. Mereka kemudian terlihat menghimpun beberapa unit balok dan terlihat percakapan untuk membangun rumah tingkat yang tinggi. Ibu guru datang menghampiri dan mengamati kegiatan mereka berdua, tidak mencoba terlibat di dalam kegiatan bermain tersebut. Peran guru dalam kondisi seperti ini termasuk dalam jenis titik-titik. Jadi ceritanya ada anak lagi bangun rumah, terus temennya datang, mereka bangun bersama. Nah, gurunya datang, gurunya cuma ngeliatin aja, jadi nggak ikut main. Kalau yang A, pendamping itu nggak masuk peran guru ya teman-teman. Kalau yang B, pemberi pijakan atau stage manager, itu guru itu tidak terlibat bermain. Nah, tapi guru itu hanya akan memberikan bantuan jika diperlukan, seperti misalnya menyiapkan peralatannya, menyiapkan alat-alat bermainnya dan sebagainya. Kalau co-player itu artinya sebagai teman. Nah, di sini berarti guru itu seperti teman. Jadi guru itu terlibat bermain.
Kemudian membuat dukungan kecil, memberi saran, dan berdiskusi seperti kayak temennya sendiri. Kalau yang D, onlooker, itu artinya pengamat. Look itu kan look itu mengamati ya, melihat. Jadi pengamat. Tidak terlibat bermain. Yang namanya pengamat di sini berarti nggak ikut main. Cuma mengamati dari dekat. Nah, kemudian memberikan komentar tapi hanya seperlunya. Jadi berdasarkan soal yang ini, jawabannya adalah yang D, onlooker, cuma ngamati, nggak ikut main. Kalau stage manager itu sama dengan pemberi kebijakan. Soal nomor 3, anak akan melakukan kegiatan bermain bersama dengan teman-temannya di rumah dan di sekolah yang akan turut mempengaruhi bagaimana perkembangannya. Sebagai contoh, bermain dengan teman sebaya dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif, dan lain sebagainya. Menurut teori ekologi, sistem lingkungan tersebut termasuk dalam konteks titik-titik. Kalau yang A, mikrosistem itu adalah lingkungan di mana anak bertempat tinggal. Keluarganya anak, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Jadi dalam hal ini adalah lingkungan yang paling kecil, yang paling dekat dengan anak. Jadi anak itu aktif terlibat, aktif berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Dan anak itu sebagai atau penyumbang setting dari mikrosistem itu atau lingkungan itu. Kalau mesosistem itu terbentuk dari mikrosistem, beberapa mikrosistem, dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga, atau antara keluarga dan sekolah. Anak melakukan kegiatan bermain bersama dengan teman-temannya di rumah dan di sekolah yang turut mempengaruhi bagaimana perkembangannya. Jadi mesosistem itu kumpulan dari beberapa mikrosistem. Kalau berdasarkan soal yang ini, jawabannya berarti yang B. Karena udah benar-benar kata-katanya juga sama persis ya teman-teman. Ini ada di modul 2. Kalau yang C, ekosistem itu anak tidak terlibat tetapi berpengaruh. Contohnya lingkungan kerja orang tua, kenalan saudara, peraturan dari pihak sekolah, majalah, dan TV. Ya kan? Jadi anak itu nggak terlibat membuat peraturan-peraturan di sekolah, ya kan? Tapi kan itu benar-benar berpengaruh ke anak. Kalau yang D, makrosistem, itu anak juga tidak terlibat dalam pembuatannya ya, pembentuk sistem itu. Yang meliputi ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya. Ini udah lebih besar lagi dari yang ekosistem. Kalau yang E, kronosistem, itu memberikan kegunaan dari dimensi waktu yang menunjukkan pengaruh akan perubahan dan kontinuitas dalam lingkungan seorang anak. Dalam hal ini bisa perubahan, transisi, dan tingkatan dalam struktur keluarga, perubahan sosial dalam masyarakat seperti ekonomi dan kondisi perang. Jadi kalau kronosistem ada kata kuncinya, intinya ada waktu, dimensi waktu, terus ada perubahan dan kontinuitas. Soal nomor 4, seorang anak duduk sendiri merakit beberapa keping Lego menjadi sebuah bentuk yang kokoh. Saat ibu guru bertanya tentang kegiatan mainnya, anak tersebut mengatakan bahwa dia sedang membangun kandang untuk hewan peliharaannya. Menurut pandangan Piase, anak tersebut berada dalam tahap kegiatan bermain titik-titik. Kita bahas satu-satu. Ini sebenarnya bukan hanya dari Piase kalau yang di pilihan ganda ya teman-teman, tapi bahas satu-satu aja. Kalau sensori motorik atau fungsional itu adalah penggunaan objek atau tindakan yang berulang-ulang. Nah, contohnya kalau misalnya anak ngambil pasir terus dituangin, ngambil pasir lagi dituangin, itu tindakan yang berulang-ulang pakai sensori motorik gerak. Dramatik itu artinya meniru peran, drama gitu ya, drama. Meniru peran dari orang lain, hewan atau objek lainnya.
ya main gitu ya, jadi dokter, jadi guru misalnya, dan sebagainya. Simbolik itu artinya anak mentransfer objek ke dalam simbol tertentu, sesuatu yang mewakili sesuatu, dan mengimajinasikannya ke dalam peran seseorang, tempat, atau kejadian dan pengalaman yang pernah dirasakan oleh anak. Jadi kalau simbolik itu misalnya anak itu ngambil boneka tuh. Nah, ngambil boneka pura-puranya tuh bonekanya tuh jadi anaknya. Terus dia berperan seperti ibunya gitu kalau lagi gendong adiknya misalnya. Kalau yang D, konstruktif itu artinya membangun, membangun atau menciptakan sesuatu. Berarti kalau berdasarkan soal yang nomor 4, ya jawabannya yang D, konstruktif. Kenapa? Karena di sini itu ketika ditanya oleh guru, anak itu bilang kalau dia sedang membangun kandang atau membuat kandang, ya kan? Kalau yang E, kreatif itu adalah mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara orisinil ke dalam bentuk atau karya. Nah, contohnya menggambar, melukis, membuat hewan, dan sebagainya. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, kita bahas dulu tentang karakteristik bermain. Yang pertama adalah menyenangkan. Jadi, anak merasa bahagia ketika melakukan kegiatan main. Anak bisa tertawa dengan teman-temannya, bahagia gitulah ya. Kalau yang selanjutnya, motivasi intrinsik atau personal itu bermain ya sifatnya sukarela tanpa paksaan. Dorongan dari dalam diri anak akan membuat mereka bermain sesuai keinginannya. Jadi intinya pengen main sesuai keinginannya, sukarela lah, nggak dipaksa. Kalau yang selanjutnya lebih berorientasi pada proses, yaitu anak tidak terlalu memperdulikan hasil akhirnya. Anak itu menikmati bagaimana menjalani kegiatan bermain itu, lebih berorientasi pada proses. Kalau non-literal itu artinya tidak sungguhan atau pura-pura. Ya, misalnya main perang-perangan ya kan nggak sungguhan kan, pura-pura. Terus aturan yang fleksibel, jadi aturan main dapat dibuat oleh anak secara fleksibel. Misalnya, kamu jadi dokternya, aku jadi pasiennya, kamu jadi tukang ambulannya misalnya. Selanjutnya adalah aktif, anak terlibat secara langsung pada kegiatan yang dilakukan. Jadi aktif artinya terlibat secara langsung. Kalau komunikatif itu artinya anak akan saling bertukar bahasa verbal saat bermain, terutama dalam bermain sosiodramatik yang bermain peran tadi. Komunikatif intinya ya komunikasi, bercakap-cakap, bertukar bahasa. Episodik artinya bermain memiliki episode bermainnya sendiri, dimulai oleh anak mencapai kegiatan puncak main sampai akhir dari sebuah kegiatan bermain. Ya, yang menentukan mulainya main kapan ya anak, terus sampai klimaksnya ya anak, yang udah yuk selesai ya anak yang menentukan. Jadi itu episodik, berepisode. Dan yang selanjutnya adalah bermakna, kegiatan yang penuh makna dan syarat akan pengalaman. Soal nomor 5, bermain merupakan serangkaian aktivitas anak untuk bersenang-senang. Melalui bermain, anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya termasuk imajinasi. Berikut ini merupakan beberapa situasi yang terjadi pada saat bermain. Di soalnya pernyataan 1, 2, dan 3 di atas menunjukkan bahwa bermain memiliki karakteristik titik-titik. Ini ya kita disuruh menentukan karakteristik apa. Kalau yang nomor 1, anak akan lebih fokus pada pengalaman yang mereka lakukan pada saat bermain. Berarti masuknya ke lebih berorientasi pada proses, ya kan, bukan hasil akhirnya. Jadi nomor 1 A salah, episodik salah, ini juga salah, antara C dan D. Nomor 2, saat bermain anak tersenyum dan tertawa tanpa menunjukkan ada kekhawatiran atau kecemasan sedikit pun. Wah, ini berarti masuknya ke bahagia, menyenangkan, ya kan? Terus nomor 3, bermain menjadikan seluruh perkembangan anak terstimulasi secara maksimal. Berarti masuknya ke bermakna. Jawabannya yang C. Yang jelas kalau non-literal salah ya, karena kalau non-literal itu kan bermain itu
pura-pura, tidak sungguhan. Soal nomor 6, pendidikan anak usia dini merupakan sarana yang tepat dalam memberikan pengenalan pengetahuan yang tepat dengan stimulasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menunjukkan maksud dari PAUD holistik terintegratif adalah titik-titik. Holistik itu kan artinya menyeluruh ya teman-teman, integratif itu terpadu. Jadi yang mana nih kira-kira yang menyeluruh dan terpadu? Kalau yang A, sebuah yang memiliki kegiatan pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan aspek-aspek penting dalam perkembangan anak yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan serta orang tua. Ini kurang ya teman-teman. Ini menyeluruhnya belum ada gitu loh. Jadi bukan ini. Kalau yang B, penanganan anak usia dini, orang tua yang mencangkup kesehatan anak dan tumbuh kembang anak, ini juga enggak. Belum ada terpadunya. Kalau yang C, penanganan anak usia dini secara terpadu yang hanya mencakup layanan gizi dan kesehatan. Kalau ada kata hanya ya biasanya enggak menyeluruh ya teman-teman. Kalau yang D, penanganan anak usia dini dalam bidang pembelajaran yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Ini kurang menyeluruhnya. Kalau yang E, penanganan anak usia dini secara utuh mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Biasanya sih kalau kayak gini pilih yang paling panjang ya teman-teman. Jawabannya itu yang E, ada menyeluruhnya, ini semua aspek gitu ya, utuh. Terus semua aspek, terus ada juga terpadunya. Jadi udah sesuai dengan holistik integratif. Soal nomor 7, anak belajar bahasa dalam bentuk teks yang harus dipahami maknanya secara menyeluruh. Di dalam pendekatan ini tidak digunakan fonik atau bunyi huruf, melainkan anak menemukan sendiri bunyi huruf dalam kata. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan terkait pendekatan pengembangan bahasa, yaitu titik-titik. Di sini ada kata kuncinya ya teman-teman, ini memahami maknanya secara menyeluruh. Nah, dalam hal ini juga anak menemukan sendiri bunyi huruf dalam kata. Kita bahas satu-satu. Kalau yang A, pendekatan tradisional, itu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek latihan berulang-ulang atau drilling. Kalau pendekatan keseluruhan itu adalah kegiatan berbahasa dirancang menjadi satu kesatuan dengan kegiatan lainnya sehari-hari. Dalam pendekatan ini tidak diajarkan fonik atau bunyi huruf, melainkan anak menemukan sendiri bunyi huruf dalam kata. Nah, udah jelas banget ya teman-teman jawabannya yang B, karena di sini juga ada kata kuncinya menyeluruh. Terus di sini anak menemukan sendiri, jadi pendekatan keseluruhan. Sedangkan pendekatan pengembangan bahasa yang ketiga adalah pendekatan integrasi literasi seimbang. Jadi penggabungan pendekatan tradisional dan pendekatan keseluruhan. Soal nomor 8, kegiatan belajar matematika dapat dirancang secara menarik. Anak perlu memahami konsep dasar terlebih dahulu sebelum anak belajar berhitung. 5 konsep dasar dalam matematika yang perlu dikuasai oleh anak yaitu titik-titik. Jadi ada 5 konsep dasar ya teman-teman yang harus dikuasai oleh anak, yaitu bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, dan analisis data. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Kalau yang A, bilangan dan operasi bilangan, iya. Aljabar, iya. Pengukuran, iya. Geometri, iya. Tapi ini mana nih analisisnya? Berarti salah. Kalau yang B, bilangan dan operasi bilangan, iya. Aljabar juga, geometri iya, pengukuran iya, analisis iya. Berarti masuknya yang B. Jawabannya yang B. Soal nomor 9, berikut ini merupakan pernyataan yang paling tepat mengenai pendekatan saintifik, yaitu titik-titik. Jadi pendekatan saintifik itu adalah salah satu pendekatan
dalam membangun cara berpikir agar anak memiliki kemampuan menalar yang diperoleh dari proses mengamati, jadi dari mengamati sampai mengkomunikasikan hasil pikirannya. Pasti teman-teman udah hafal kan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau melakukan eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Berarti yang mana nih teman-teman jawabannya? Kalau yang A, salah satu pendekatan yang berhubungan dengan proses berpikir mengenai lingkungan dan pengetahuan dari pembelajaran. Enggak. Kalau yang B, salah satu pendekatan dalam membangun cara berpikir agar anak memiliki kemampuan menalar yang diperoleh melalui proses mengamati sampai mengkomunikasikan. Nah, ini nih jawabannya yang B. Jadi saintifik itu ada kata kuncinya 5M ya teman-teman, dari mengamati sampai mengkomunikasikan. Soal nomor 10. STEAM membelajarkan anak untuk belajar memecahkan masalah. Di dalam kelas, guru menyiapkan berbagai kegiatan untuk anak. Salah satunya yaitu guru membawa wadah yang berisi air. Lalu guru menyediakan sebuah batu dan perahu yang terbuat dari kertas. Selanjutnya guru mengajak anak melihat benda mana yang mengapung dan tenggelam. Kegiatan tersebut merupakan pembelajaran berbasis STEM dalam konsep titik-titik. A. Matematika enggak ya teman-teman. Mana nih ada matematikanya? Teknologi juga enggak. Literasi juga enggak. Science iya ya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang D. Arts atau seni kan juga enggak ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video di channel Septi Afriani. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Dan jika teman-teman merasa videonya bermanfaat, boleh banget kalau teman-teman share ke teman-temannya yang lain. Dan yang baru gabung, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalau misal ada video baru, langsung bisa cek dan tonton videonya. Terima kasih.